bangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama untuk kelas 10 SMK Taman Karya Sebuah. Sampai jumpa kembali di hari ini, yaitu pelajaran daring hari pertama untuk hari ini, Senin 20 Juli 2020 ya. Hari ini kita akan memperoleh materi mengenai pelajaran simulasi dan komputer digital. Nah, mungkin kalian masih bingung ya mengenai pelajaran simulasi dan komputer digital karena kalian kelas 10 baru ya, siswa baru SMK Taman Karya Sebuah yang dari SMP kelas 3 atau kelas 9 kalian belum pernah mendapatkan pelajaran ini. Jadi saya jelaskan dulu untuk pelajaran simulasi dan komputer digital atau biasa kita singkat dengan SimComDig atau SimDig. Itu adalah pelajaran kalau di SMP dulu itu namanya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, itu hampir sama, teman. Dan di sini kita akan diberikan materi seputar dunia komputer dan digital. Sebagaimana kita tahu bahwa sekarang ini sudah eranya digital, jadi kita diwajibkan untuk tahu, untuk bisa memahami tentang komputer dan digital. Itu harapan ketika kita melaksanakan pembelajaran ini ya, yaitu simulasi komputer dan digital, agar kalian nantinya bisa menggunakan komputer, menggunakan gadget sesuai dengan yang kalian inginkan, tapi tetap dengan etika-etika maupun tuntunan yang harus dijalankan. Oke. Langsung saja untuk pelajaran simulasi dan komputer dan digital hari ini, kita akan masuk ke bab 1, yaitu mengenai logika dan algoritma komputer. Bab 1 berisi tentang materi logika dan algoritma komputer. Untuk AD-nya sendiri atau kompetensi dasar yang akan didapatkan pada materi ini antara lain yaitu KD pengetahuannya, yaitu kita akan diharapkan mampu untuk menerapkan logika dan algoritma komputer. Kemudian KD keterampilannya yaitu menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command. Ya, nanti kita akan belajar di sini tentang logika dan algoritma komputer. Langsung saja mengenai logika ya. Kita seringkali mendengar ya istilah dari logika. Ya. Kita seringkali mendengar bahasa logika. Apa itu logika? Ya. Logika itu berasal dari bahasa Yunani. Ya. Asal katanya adalah logos, yang berarti merupakan hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ini pengertian umum mengenai logika. Logika merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat. Sebagai sebuah ilmu, logika disebut dengan logic episteme
atau logika saintia, ilmu logika saintia. Oke, yang mempelajari tentang kecakapan untuk berpikir lurus, ya, tepat dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui, dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk menunjukkan pengetahuan dalam tindakan. Kata logis yang digunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Jadi kalau kita bisa berpikir yang logis, ya, berpikir yang masuk akal. Oke, selanjutnya, ya, logika tadi, ya, merupakan cabang ilmu dari filsafat. Oke, logika sebagai teori penyimpulan, ya, berdasarkan pada sebuah konsep dinyatakan dalam bentuk kata atau istilah dan dapat diungkapkan dalam bentuk himpunan, sehingga setiap konsep mempunyai himpunan dan mempunyai keluasan. Ini logika berdasarkan himpunan karena secara unsur penalaran dalam logika pembuktiannya merupakan diagram himpunan. Hal ini merupakan pembuktian secara formal, tidak diungkapkan dengan diagram, maka himpunan tersebut sah dan tepat. Begitu pula penalaran dan dinyatakan sah dan tepat. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang mampu berpikir dan menalar dengan baik, ya, ini kita tahu, ya, bahwa manusia itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Oke, mempunyai dua ciri yang melekat, yaitu rasional. Manusia itu bisa berpikir secara rasional maupun berdasarkan moralitas. Rasionalitas sendiri merupakan untuk manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Ini yang dibahas dengan rasional. Sedangkan moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun, ya, sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Itu. Kemudian, namun ketika manusia berpikir kadangkala dipengaruhi dengan kecenderungan ini, kecenderungan emosi, kemudian lebih subjektif, dan berbagai hal lain yang menjadikan kita tidak dapat berpikir jernih dan logis. Ini yang seringkali kita dapati di manusia. Hal tersebut menghasilkan kesalahan berpikir, pada akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah atau sesat. Nah, kemudian seorang manusia membutuhkan pola pikir logis dalam setiap keadaan, maka kita itu lebih logis. Ya, berpikir logis yaitu berpikir dengan cara yang benar dan masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika antara lain sebagai berikut. Manfaatnya apa kita belajar ilmu logika ini? Yang pertama adalah menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Kemudian membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Kemudian membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, efektif dalam berkomunikasi, serta meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan beralat. Itu manfaat dari mempelajari logika. Kemudian di dalam logika itu ada dua jenis pola nalar, penalaran atau penarikan simpulan. Yang pertama yaitu penarikan simpulan deduktif. Kalau kita dalam bahasa Indonesia juga mengenal, ya, ada penarikan simpulan deduktif dan induktif. Apa itu penalaran deduktif? Yaitu penarikan simpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke yang khusus. Ini penalaran atau penarikan simpulan induktif, dari sesuatu yang umum, dari pernyataan yang umum ke pernyataan yang khusus. Sebagai contoh, dari pernyataan umumnya adalah semua peserta didik harus mengikuti pelajaran simulasi digital. Ini umum karena seluruh peserta didik. Sementara si Hasan adalah seorang peserta didik atau seorang siswa SMK, maka kesimpulannya adalah Hasan ini harus mengikuti pelajaran simulasi digital. Ini menarikan simpulannya, simpulan deduktif. Hasan harus mengikuti pelajaran simulasi digital.
dari hasil dari ini pernyataan umum dan khusus, maka bisa ditarik kesimpulan seperti ini. Yang kedua yaitu penarikan kesimpulan induktif. Nah, penarikan kesimpulan induktif ini merupakan penarikan kesimpulan yang benar dari pernyataan yang khusus ke pernyataan umum. Ya. Pernyataan khususnya apa saja? Contohnya di sini. Contoh adalah ya, beberapa pernyataan khusus. Ganesha rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang maksimal, yang memuaskan. Hanata juga rajin belajar, dia dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. Si Harumi juga sama, Harumi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa si Ganesha, Hanata, dan Harumi ini mereka semua adalah seorang peserta didik. Mereka adalah peserta didik, jadi bisa disimpulkan seperti itu. Jadi peserta didik yang rajin belajar, mereka ketiga-tiganya ini kan rajin belajar ya, akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini contoh penarikan kesimpulan induktif. Ya, sampai sini bisa dipahami ya mengenai logika dan penarikan kesimpulan, baik itu secara deduktif maupun induktif. Kemudian kita lanjut ke algoritma. Ya. Setelah mempelajari logika, ya, yang terkait dengan bagaimana manusia berpikir dengan benar, ini selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana cara penyelesaian yang baik. Ya. Cara mendapatkan penyelesaian yang baik dibutuhkan strategi dan langkah-langkah yang sistematis ya, agar dapat memecahkan sebuah masalah. Ya. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Si Rustam adalah peserta didik SMP kelas 10 ya. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika si Rustam ya akan sarapan, yang tersedianya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Rustam membuat mie instan dan telur ya. Bagaimana ini ya? Nanti langkah-langkahnya membuat mie instan dan telur. Ya, maka si Rustam harus memikirkan caranya. Nah, yang pertama itu dia harus menyiapkan bahan-bahannya, yaitu ada telur, sapi, bawang merah, bawang putih, mie instan dan lain-lain. Itu kalau ingin makan mie instan dan telur maka harus siapkan bahan-bahannya. Kemudian setelah itu dia harus menyiapkan atau memanaskan minyak dan memasukkan telur. Ya, telurnya dulu dimasak ya. Kemudian buatlah telur mata sapi karena dia ingin yang telur mata sapi. Setelah itu baru masak minyak dengan cara mendidihkan air. Ya. Setelah itu masukkan mie dan bumbu yang telah disiapkan. Maka selanjutnya aduk hingga merata, resap. Sebelum dihidangkan kalian cicipi dulu rasanya. Setelah itu baru dihidangkan. Itulah langkah-langkah. Dan langkah-langkah ini, langkah-langkah dalam penyelesaian masalah ini disebut dengan algoritma. Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi pengertian algoritma pada dasarnya adalah susunan logis dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan ataupun menyelesaikan suatu permasalahan. Ini pengertian dari algoritma. Ya, jadi nanti bisa kalian rangkum sendiri. Kemudian dalam dunia pemrograman, nantinya kita arahkan ke dunia pemrograman. Kalian belajar komputer nanti, ini akan pelajaran algoritma ini akan kita dapatkan atau akan kita buat ketika kita akan memulai membuat pemrograman. Ya, ada beberapa software ya yang digunakan untuk membuat pemrograman atau algoritma ini. Di antaranya ada pemrograman C, kemudian ada pemrograman Visual Basic juga bisa, dan banyak lagi pemrograman lain atau software lain yang digunakan untuk pemrograman. Nah, ini tanpa algoritma yang tepat, susunan sintak atau baris-baris kode bahasa pemrograman yang telah dibuat tidak akan ada artinya sama sekali. Hal ini dikarenakan seluruh baris-baris kode yang dibuat
Dengan menggunakan 3 macam bahasa pramuka yang diatur oleh algoritma yang dibuat, dari mulai aktivitas pembukaan software, aplikasi dan sebagainya tidak bisa maksimal. Jadi pentingnya pembuatan algoritma terlebih dahulu sebelum nanti membuat pemrograman. Oke, ya mengenai algoritma. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagan alir. Apa itu bagan alir? Atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah flowchart. Nah, flowchart merupakan kumpulan notasi atau diagram ya, simbolik yang berupa simbol yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam sistem. Kemudian bagan alir atau flowchart merupakan metode teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sejumlah aspek dan sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Ini kemudian bagan alir atau flowchart dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Ada bagan alir sistem yang menunjukkan gambaran diagram arus data, ya, kemudian bagan alir dokumen yang merupakan gambaran atas dokumen. Yang ketiga adalah bagan alir program yang menunjukkan proses. Kemudian fungsi dari bagan alir itu apa? Fungsi dari bagan alir atau flowchart itu apa? Yang pertama adalah sebagai dokumentasi proses, ya. Yang kedua adalah penunjuk untuk memecahkan masalah, ya, atau runtutan langkah dari yang umum menuju khusus atau sebaliknya. Ini proses, ya. Kemudian ada yang ketiga adalah fungsi untuk pemrograman yang digunakan untuk menggambarkan garis depan besar program yang akan dibuat. Ini. Kemudian yang keempat adalah mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Ini fungsi dari bagan alir. Selanjutnya, notasi yang digunakan untuk membuat bagan alir, ya, notasi atau simbol yang digunakan itu ada beberapa kelompok. Kelompoknya dulu, ya. Ada yang berupa masukan dan keluaran atau input dan output. Yang kedua adalah pemrosesan, simbol yang berupa pemrosesan yang digunakan untuk memproses data dan menunjukkan kapan proses dilakukan secara manual. Yang ketiga adalah simbol penyimpanan atau storage symbol. Yang keempat adalah simbol arus dan lain-lain yang menunjukkan arus data dan barang mengalir. Inilah beberapa kelompok dari bagan alir, ya, atau flowchart. Nah, itu bisa kita lihat melalui tabel berikut. Ini contohnya adalah gambar seperti ini, ya, yaitu disebut dengan terminator. Nah, itu mengawali dan mengakhiri sebuah proses, ya. Kemudian ada yang kedua itu simbol proses, gambarnya persegi panjang seperti ini. Kemudian yang ketiga decision adalah untuk bagian pengambilan keputusan. Ada subproses, ada dokumen, data, kemudian yang masing-masing punya simbol tersendiri. Terus gunanya apa simbol-simbol tadi? Ini contohnya, ya. Contoh adalah bagian persiapan kita sekolah, ya. Kalau kita mau sekolah kan perlu persiapan dulu, ya. Yang pertama itu kita awali dengan simbol terminator karena kita persiapan memulai sebuah proses, ya. Selanjutnya adalah proses atau subproses, yaitu mandi, kemudian setelah itu sarapan, setelah itu berangkat ke sekolah, ya. Semuanya adalah subproses. Terakhir adalah sampai di sekolah, itu berupa terminator karena mengakhiri sebuah proses. Selanjutnya ini contoh algoritma ketika kalian mandi, ya. Ketika kalian mandi, kita siapkan peralatan mandi. Ini simbolnya seperti ini. Kemudian masuk kamar mandi itu sampai dengan selesai itu adalah semuanya ke proses. Jadi kita bisa tambahkan tanda panah di sini, lanjut sampai dengan selesai. Ini yang langkah urutannya. Oke, selanjutnya contoh yang lain, yaitu ketika kita hendak sarapan, ya. Itu nanti akan
membuat sebuah bagan alir ya, sebuah proses, sebuah urutan langkah-langkah. Yang pertama ya, jika kita ingin sarapan ya, kita akan ada pertanyaan apakah sudah tersedia atau belum ya. Kalau bahan-bahannya itu sudah tersedia, maka kita harus membuat sarapannya dulu ya. Jika tidak, maka seperti apa? Ini contohnya ya. Sebelum ini ya, pertama awalnya di sini. Sebelum kita ingin sarapan, kita harus memeriksa makanannya dulu ya. Apakah tersedia atau tidak? Ini apakah tersedia atau tidak? Jika tersedia, maka ya ini ya contohnya, maka kita bisa langsung sarapan ini. Nah, kemudian jika tidak, maka langkah yang dilakukan apa? Maka kita harus ambil keputusan dulu ya, yaitu memasak menggunakan simbol decision, pengambilan keputusan. Jika masak, timbul lagi pertanyaan, decision lagi, apakah bahannya tersedia ya. Nah, masak dulu ya, kalian ini masuk sini sebentar ya. Jika masak dulu, maka juga akan timbul pertanyaan lagi. Jika kalian ingin masak, maka dilanjut. Jika tidak, maka kalian cukup dengan membeli sarapan. Tapi kalau ingin memasak, maka kalian harus ada pertanyaan lagi, yaitu apakah bahan tersedia. Jika bahan tersedia, maka kalian harus membuat sarapannya dulu, kemudian baru setelah itu sarapan. Kalau tidak, maka kalian tidak jadi sarapan dan hanya pergi begitu saja. Nah, inilah contoh dari sebuah flowchart atau bagan alir. Oke, disitu ya mengenai contoh bagan alir, dan nanti kalian bisa browsing di Google ya, untuk contoh-contoh bagan alir yang lain. Kalian bisa melihat contoh yang lain, misalkan ketika kalian ingin berobat di puskesmas, kira-kira langkah yang akan dilakukan seperti apa ya, bagan alirnya seperti apa. Meminjam buku di perpustakaan juga ada langkah-langkah atau bagan alirnya. Jadi kalian harus mandiri untuk membuat contoh bagan alir di rumah kalian masing-masing ya. Silahkan bisa latihan menggambar dulu, diusahakan menggambar bagan alirnya kalian menggunakan pensil atau dan penggaris ya, biar hasilnya nanti rapi. Oke, untuk sementara sampai ini dulu ya. Untuk materi comment prompt dan seterusnya akan kita sambung untuk minggu depan ya. Selamat mengerjakan tugas dari saya. Yang materi hari ini silahkan kalian rangkum di buku catatan kalian, kemudian nanti dikumpulkan lewat Google Classroom ya, atau bisa lewat WA saya, Japri, boleh ya. Saya deadline misalkan hari ini, jadi kalau nggak bisa saya deadline sampai hari Jumat depan ya. Terima kasih, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.